lagi di channel YouTube Learning with Miss Irma. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar small talk. Nah, kenapa small talk itu diperlukan? Karena small talk itu adalah tidak sama dengan teks. Jadi percakapan yang kalian sehari-hari lakukan secara casual is very totally different sama percakapan yang literally ada di textbook. Disimak ya videonya. Check it out. Dalam belajar bahasa Inggris, kita disajikan dengan kalimat-kalimat yang sangat terstruktur, yang sesuai dengan grammar. Nah, apakah ini sebenarnya dipakai oleh para native speakers atau orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris itu sendiri? Supaya kalian gak kebingungan, maka kita perlu mempelajari beberapa kesalahan yang bukan kesalahan pada textbook, karena textbook memang menyajikan struktur yang benar. Tetapi bagaimana cara kita bercakap-cakap dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Ini adalah bagian dari casual talk video yang kedua. Untuk video yang pertama, silakan kalian lihat lagi di channel YouTube Miss Irma ya. Silakan dilihat dan dipelajari. Karena ini adalah bagian yang kedua. Kita mulai dari ungkapan yang pertama. Is it okay to ask phone number? A lot less. These days people asking what's your phone number. Jadi apakah boleh bertanya nomor telepon? Sekarang jarang sekali orang menanyakan nomor telepon. They might prefer to connect via email or on social media. Mereka mungkin saja memilih untuk berkoneksi dengan kalian melalui email. Maka kalian harus punya alamat email ya. Karena alamat email itu adalah jati diri kalian. Maka harus memilikinya dan menyimpannya secara baik. Atau juga dengan menggunakan sosial media yang ada. It is a little rude if we say it directly or in the first place. Jadi kalau pertama-tama kita udah dalam percakapan kita menanyakan nomor telepon, itu juga sangat tidak polite. Jadi lebih baik kita menanyakan pada akhir conversation, kita menanyakan, could I get your email address? Bisa aku meminta email addressmu gitu. And then they gonna say, sure. And you gonna exchange, kalian akan bertukar. Atau jika tidak ingin memberikan alamat email, kalian bisa mengungkapkan, are you on Facebook or are you on Instagram? What's your username? Atau bilang, jadi simply aja saying, yes, I want to connect with you. But ask them too early, kalau di awal conversation kalian langsung menanyakan, could I get your email address? Itu juga nggak baik. They might hesitate. Mereka akan ragu to share information. So make sure you talk for some time and then you ask about it. Kemudian kita ke ungkapan yang kedua. Where do you live? Nah, untuk menyatakan hal ini, you could say the name of the favorite place there, or you could mention the local park. Kalian bisa mengungkapkan tempat park yang terdekat atau train station, atau mungkin kalau kita di sini yang terdekat mungkin Pasar Seni Sukawati. You could say the name, and then they gonna say yes. Dan kita akan bilang yes, I live there. Or kalau kita tidak tahu apa yang mereka tanyakan, we just simply said, I don't know it. Then if you know the place to be respect, you must say something nice about the place. Ketika seseorang udah mengatakan tempat tinggalnya, kalian harus mengungkapkan suatu hal yang baik tentang tempat itu. Misalnya, jangan menjadi negatif atau offensive atau mengancam like, kamu dari mana? Aku dari Bangli gitu misalnya. Bangli adalah salah satu tempat di Bali, tempat rumah sakit yang berisikan salah satu tempat rumah sakit jiwa, dan langsung kita bilang, oh I hear the area banyak sekali ada orang gilanya. Nah itu nggak bagus. So don't be negative and offensive. Like I hear the area is very dangerous. Nah itu nggak boleh.
Kalian bisa mengungkapkan jika ada universitas yang bagus atau something good to show respect and politeness. Kemudian kita akan ke ungkapan yang terakhir, casual talk of where do you come from. Biasanya mereka akan take out the R dan mereka hanya mengatakan where are you from. Also means what country are you from? Dari negara mana kamu berasal? Nah, untuk itu kita bisa menjawab dengan dua cara. Yang pertama, kita bilang bahwa kita orang Bali atau kita orang Indonesia, atau kita bisa menjawab langsung saya adalah orang Indonesia. Kita bisa menjawabnya dengan I'm Balinese or I'm Indonesian or I am from Indonesia. Normally kalau misalnya kita bertemu native, pada saat bertemu native tuh kita di Bali, mereka akan mengatakan, are you from Bali? And then kalau kita misalnya bertemu di Australia, and then mereka akan bertanya, are you from Australia? And then mereka akan melanjutkan dengan ungkapan, which part? Australia bagian mana? Bali bagian mana? Gitu. If not, just say, no, I'm Javanese. Oh, bukan, saya orang Jawa, saya bukan orang Bali. Bisa saja kalian bilang, oh, I'm Balinese. I'm from South Bali. Aku dari Bali Selatan gitu. Jadi, jika seseorang mengatakan dia berasal dari Bali bagian mana atau dia berasal dari daerah bagian mana, itu berarti kalian harus menjawabnya dengan berarti orang tersebut sangat bangga dengan daerahnya dan berarti ini kita harus menanyakan lagi tentang daerah tersebut gitu. Jadi itulah yang menyatakan kesopanan. Konsepnya jadi seperti itu. Kita akan menanyakan lagi, oh jadi apa yang ada di tempat kamu itu gitu. Jadi itu akan membuat mereka menjadi sangat excited untuk menjelaskan daerah mereka gitu. Nah, demikianlah tadi beberapa ungkapan yang biasa diungkapkan oleh native speakers. Nah, buat kalian dicoba ya, supaya kalian gak kebingungan kalau di luar negeri nanti. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, and share. Buat kalian yang udah subscribe, thank you ya. See you on the next video.